Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen ya. Ini udah di absen dari HP. Ini yang hadir di sini ada 29 anak ya. Jadi anak-anak di rumah jangan lupa harus mengisi absen. Ini ada tanggalnya, yaitu hari Senin tanggal 27 harus mengisi absen di HP. Ini ada 29, berarti kurang. Ada jumlahnya 40 sekarang. Nah, sebelum pembelajaran kita yaitu buka halaman 66, yaitu tentang pembelajaran 6. Di sini yaitu tentang masalah suku Minang ya. Kemarinnya udah, yaitu pada pembelajaran 5 mengenai suku Minang. Suku Minang di sini ada, pernah dibaca oleh kalian di rumah. Udah sediakan pensilnya, bukunya, peralatan sekolah disediakan dulu. Lalu nanti dibaca dengan seksama, ya, yaitu tentang suku Minang. Di sini sampai 5 paragraf, ya. Halaman 58. Ini tentang suku Minang. Nanti di sini setiap suku itu pasti memiliki ciri khas masing-masing. Apalagi di sini suku Minang banyak khasnya, ya, ciri khasnya yaitu rendang. Terus apalagi rumah gadang, ya. Terus dipanggilnya yaitu orang awak, ya. Dan legendanya yang terkenal yaitu adalah Malin Kundang. Malin Kundang itu yang durhaka terhadap orang tuanya. Ya, di sini ada 1 paragraf tuh, ya, yang terkenal tuh sampai situ. Lalu yang kedua di sini paragraf yang kedua yaitu mempunyai rumah adat, yaitu rumah adatnya adalah rumah gadang. Itu ciri khasnya yaitu rumah gadang. Makanannya adalah rendang, itu ciri khas juga. Itu lalu di sini nanti dicari oleh kamu, ya. Sesudah dibaca tentang suku Minang, nanti di sini apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut. Baca kembali teks suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan. Nah, ketemu lagi dengan gagasan pokok. Ketemu lagi dengan gagasan pendukung. Di sini ada paragraf 1, ditulis paragraf 1-nya dong ya. Kayak kemarin Bu Guru menerangkan di papan tulis. Ya. Situ. Paragraf 1 ada gagasan pokoknya apa? Jangan gagasan pokok ditulis dari gagasan pokok yang paragraf 2. Kalau ini paragraf 1. Lihat di sini paragraf 1. Nanti gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa? Lalu di sini ada paragraf 2, sama seperti kemarinnya. Ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Paragraf 3 juga.
gagasan pokok, gagasan pendukung. Paragraf 4, gagasan pokok, gagasan pendukung, lihat di sini ya. Di buku halaman dari halaman 67, 68, 69, 70 dan paragraf 5. Ini 71 ya. Ditulis paragrafnya supaya gurunya menilainya agak gampang. Nyari paragrafnya. Gagasan pokok, gagasan pendukung. Di sini setelah kamu menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung, nanti tulis kesimpulannya. Ya. Tulis kesimpulannya di halaman 72 ya. Tulis kesimpulan tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi ditulis dulu perbedaan gagasan pokok itu apa. Setelah ditulis, nanti satu lagi yaitu gagasan pendukung itu apa. Nah, di sini ada yang bawahnya nanti diceritakan kembali ya tentang suku Minang. Di bawahnya setelah ditulis gagasan pokok dan gagasan pendukung perbedaannya apa. Setelah itu nanti di sini Indonesia itu terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai warga negara yang baik. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan keragaman tersebut. Nah, nanti dibuat oleh kamu di rumah ya. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sifat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekitar sekolah kamu. Ya, di sini. Nah, nanti di sini ada permainan tradisional. Ini ada Pak Dadi. Ya, Pak Dadi maju ke depan menerangkan tentang gobag sodor. Nah, mudah-mudahan ini paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf 5 dari pembelajaran 1 sudah dikenalkan sama Bu Guru. Sekarang ada Pak Dadi ya. Mata pelajaran itu selalu berkesinambungan dengan pelajaran-pelajaran terutama olahraga, karena manusia adalah makhluk yang berkembang biak ya, sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya ya, makhluk hidup sehat ya. Harus setiap makhluk hidup itu harus sehat. Bapak sekarang lanjutkan kepada olahraga. Olahraga adalah salah satu kebutuhan daripada manusia. Kalian ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian di dalam tema ini ya, ada yang dimaksud dengan gobag sodor atau dalam Bapak biasa tiap hari adalah gala ya. Gala adalah salah satu permainan olahraga tradisional yang di situ perlu kalian ketahui ya, setiap orang yang akan melakukan gobag sodor atau gala harus ada kerjasama yang baik ya. Kerjasama yang baik artinya kalau tidak bekerja sama, kemungkinan kita akan menjaga terus, tidak mungkin kebagian untuk menghadapkan nilai ya.
Kembali lagi kepada awal, setiap kita melakukan olahraga diharuskan kita itu melakukan pemanasan atau warming up, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menaikkan suhu tubuh, ya, itu daripada olahraga. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, setiap kalian akan melakukan olahraga diwajibkan, diharuskan untuk melakukan pemanasan atau warming up, yang tujuannya adalah untuk menaikkan suhu tubuh supaya badan kalian atau otot-otot kalian tidak kaku, ya. Itu dalam hal melakukan olahraga. Ingat, diwajibkan, Bapak pesankan sekali lagi, adalah untuk melakukan pemanasan atau menghangatkan suhu tubuh agar badan kita itu selalu fit, ya. Kita kembali langsung kepada tujuan apa yang akan masuk, yaitu mengenai gobang sodor. Lihat skemanya. Di sini setiap permainan itu ada yang sifatnya perorangan, artinya 1 lawan 1. Ada juga yang sifatnya beregu, artinya lebih daripada 1 orang. Gitu, ya. Setiap permainan gala itu terdiri pesertanya yang bermain adalah 5 orang, ya. 1 orang, 2, 3, 4. Kemudian pemain center yang disebut tengah, yang garisnya dari arah sini sampai arah ujung sini. Itu namanya permainan gobang sodor atau gala, ya. Dan tidak lepas daripada kerjasama yang baik di antara grup kita, begitu, ya. Paham? Nah, nanti setelah wasit menyiapkan aba-aba, ya, baru kita bersiap-siap. Ada hitungan 1, 2, break. Nah, udah mulai, ya, siap-siap supaya bisa masuk ke arena 1. Kemudian tidak lepas dari sini juga harus siap-siap untuk menjaga supaya musuh tidak akan masuk ke luar, yang sudah bisa laksanakan, ya. Tadi itu kembali lagi kepada tema bahwa permainan ini sifatnya beregu. Setiap beregu, ya, diharuskan untuk apa? Kerjasama dengan teman dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik, ya. Lanjutkan dari sini, ya. Kembali lagi, awas. Kemudian garis yang kedua juga awas, siap-siap. Apalagi kamu kalau sedang menjaganya. Kemudian yang ketiga juga harus siap-siap. Dan awas kalau sudah masuk ke blok yang kedua atau lingkungan yang kedua, tidak boleh kembali lagi sebelum ke garis belakang, ya. Begitu. Dari garis belakang siap-siap lagi. Kemudian yang paling penting, setiap lokasi atau setiap lingkungan ruangan yang kedua ataupun yang ke-1 tidak boleh lebih daripada 3 orang, ya.
ini tidak boleh lebih dari 3, ya, begitu. Harus di bawah 2, di bawah 3. Nah, kalau seumpamanya kejadian, langsung nanti diperingatkan sama wasit bahwa permainan tersebut harus ganti pemain, ya. Artinya yang menjaga bisa jadi pemain untuk mendapatkan poin ataupun nilai, ya. Jelas? Jadi itulah yang dimaksud dengan permainan olahraga, permainan gala. Dan ingat kalian semua bahwa gobang sodor adalah permainan yang sifatnya beregu, artinya dimainkan oleh lebih daripada 1 orang. Tepatnya adalah 5 orang setiap regunya, ya. Kalau cadangannya boleh 7, boleh 8 orang. Pokoknya semua kalian harus mampu dalam hal melaksanakan gala atau gobang sodor ini, ya. Di sini yang diutamakan, Bapak mengingatkan kembali lagi, adalah kekompakan di antara teman, ya. Karena kalau tidak ada kompak dalam hal permainan ini, mungkin tidak akan bisa berhasil, ya. Contohnya, umpamanya pemain kan 5 orang, 1, 2, ya, 3, 4, kemudian 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini yang dimaksud dengan permainan gala. Jadi Bapak ingatkan kembali lagi bahwa tadi itulah, kalau tidak ada kekompakan, kesiapsiagaan di dalam permainan ini, maka kalian tidak akan bisa bermain, akan menjadi penjaga terus. Maka dari itu, ya, kekompakan di antara teman harus benar-benar terjamin supaya bisa bergilir, ya. Teman kompak, apabila masuk siap. Jangan sampai nanti ini diam aja, jangan begitu, ya. Jadi selalu waspada supaya nanti dalam hal permainan kita bisa bergantian, begitu. Karena kalau terus-terusan, karena ingat sekali lagi bahwa permainan ini adalah permainan yang berakhirnya permainan ini ditentukan oleh waktu. Jadi umpamanya waktu 10 menit, apabila kamu tidak bisa mendapatkan menepuk musuh, ya tidak akan menjadi pemain. Akhirnya apa? Penjaga terus, ya. Maka dari itu ingat, dalam hal permainan olahraga itu ada yang lama berakhirnya ditentukan oleh angka, dan juga ada yang lama berakhirnya ditentukan oleh waktu. Kebetulan kalau permainan gala atau gobang sodor adalah salah satu permainan tradisional yang perlu kalian ketahui, baik teknik maupun segala macamnya, yang lama bermainnya ditentukan oleh waktu. Jadi Bapak ingatkan kembali lagi, sekali lagi, permainan ini harus ada kerjasama di antara teman-teman. Kalau toh kalian tidak kompak, yakin tidak akan mungkin menjadi pemain atau pemenang, menjaga terus-terusan. Maka dari itu, kekompakan di antara teman harus benar-benar kita tanamkan. Kembali lagi, awas, ya. Jadi ada beberapa lingkungan yang harus betul-betul kita patuhi. Jangan sampai nanti udah masuk ke sini, belum lewat ke garis ini, udah kembali ke sini lagi, ya nggak boleh, ya. Itu namanya permainan tradisional yang disebut dengan gobang sodor, atau dalam bahasa lain gala. Dan permainan ini adalah permainan yang sifatnya kerjasama, artinya
beregu. Jadi permainan itu dalam olahraga ada yang 1 lawan 1 yang disebut dengan single, ya, ada juga yang sifatnya beregu. Artinya setiap bermain ditentukan atau sesuai dengan banyak orang. Kalau beregu lebih daripada 1 orang. Kalau single atau 1 lawan 1 itu disebutnya perorangan atau pribadi atau single, ya. Jadi kembali lagi kepada olahraga tradisional ini, yaitu gobang sodor. Bapak ingatkan kalau ada pertanyaan, gobang sodor adalah salah satu permainan yang sifatnya beregu. Artinya dimainkan lebih daripada 1 orang. Apalagi yang harus ditentukan, yang harus dipatuhi dalam atau teknik yang dasar yang paling kalian miliki, kekompakan atau kerjasama. Kerjasama dengan teman itu salah satu faktor utama dalam keberhasilan permainan olahraga ini, ya. Itu salah satunya. Kemudian apalagi teknik dasarnya, ya jelas kelincahan, kecepatan lari. Nah, itu salah satu teknik dalam melaksanakan permainan olahraga ini, ya. Bapak katakan tadi, berolahraga apapun bentuknya, awas jangan Bapak ingatkan, jangan asal-asalan. Sebelumnya Bapak katakan tadi harus melakukan warming up. Apa itu warming up? Pemanasan. Tujuannya untuk menghangatkan suhu tubuh. Jadi setiap melakukan olahraga apapun itu bentuknya, tidak lepas harus benar-benar melakukan pemanasan dulu, ya. Supaya apa? Supaya untuk menaikkan suhu tubuh, baik jalannya tubuh, kemudian kesemangatan dalam berolahraga, ya. Itu salah satunya daripada tujuan daripada pemanasan, ya. Rupanya untuk sementara olahraga dari Bapak pelajaran teorinya, ya. Jadi jangan praktek aja, teorinya juga kalian harus mampu, ya, melaksanakan, ya. Di antaranya salah satu adalah permainan olahraga gobang sodor atau galah yang Bapak katakan tadi. Olahraga ini sifatnya beregu, artinya dimainkan lebih daripada 1 orang tiap regunya, 5 orang, ya. Kemudian olahraga ini lama berakhirnya ditentukan oleh waktu, bukan oleh angka. Karena permainan itu ada yang ditentukan oleh waktu berakhirnya dan ada juga yang ditentukan oleh angka. Kalau olahraga ini beregu, kemudian sifatnya adalah harus betul-betul kompak di antara teman, ya. Dari Bapak cukup sekian. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.